Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Salam. sejahtera bagi semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara AMTA Market Review, yang AMTA Jiklab Market Review yang malam ini akan diagendakan sebagai berikut. Pertama adalah kita secara umum ya, dengan suatu pendekatan yang sangat sederhana, kita akan melihat apakah IHSG sedang bullish, bearish, ataukah sideways. Nah, selanjutnya setelah itu ya kita akan seperti biasanya akan disampaikan AMTA watchlist dan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan SAP yang diajukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan yang terakhir, sesuai dengan diskusi di grup satu dua hari terakhir ini, kita akan mendiskusikan mengenai day trading. Baik, saya akan mulai dengan kita membahas sedikit mengenai IHSG ya. Nampak di sini IHSG dengan isi bukunya, Pak Angelo. Mohon apakah gambar IHSG sudah nampak? Kelihatan yang, sorry tadi lagi ke belakang. Baik, IHSG hari ini di awal-awal sesi dan di tengah-tengah sesi cukup turun signifikan ya. Akan tetapi rupanya kalau dan kemungkinan nanti akan terlihat di dalam ulasan dari AMTA ya mengenai IHSG, saya kira kemungkinan ada ditahan oleh demand power ya. Oleh demand power karena kita melihat di sini, kalau kita lihat di sini ya, IHSG ditekan ke bawah sampai hampir angka sekitar 6.821. Akan tetapi didorong lagi ke atas sehingga ditutup di 6.880 ya. Kalau kita lihat coba ada perlawanan yang dari pembeli ya. Lalu kita melihat candle ini. Kita melihat di candle ini misalnya tadinya IHSG ditekan cukup deras ke bawah ya. Ditekan ke bawah. Nah, itu ditekan ke bawah. Akan tetapi dilawan dengan kuat sekali oleh demand ya. Dilawan. Lihat. Ini tanda hammer yang sangat kuat sekali di mana candle dengan ekor yang panjang adalah satu tanda bahwa perlawanan dari demand itu cukup kuat meskipun dia sempat ditekan. Secara umum IHSG nampaknya masih berada di dalam area bullish, maaf. Masih ada di dalam area bullish karena dia berada di atas Kumo Cloud. Jadi dia masih berada di atas Kumo Cloud ya. Nah, ini. Lihat kotak hijau tersebut belum tadinya ditekan, bahkan bukan ke daerah sideways saja, dia cukup ditekan sampai ke daerah bearish. Luar biasa tekanannya tadi hari ini. Dia ditekan supaya tekannya lebih jelas, saya ganti merah, dia ditekan ke bawah sampai sekitar sini. Akan tetapi dibalik oleh demand
sehingga ditekan lagi ke atas, dibalas ya, sehingga terjadilah hammer ya, ekor yang cukup panjang, menandakan bahwa perlawanan dari demand masih cukup tinggi. Kita lihat sekarang sektor-sektornya ya. Nah, kita lihat sekarang sektor. Nah, kita lihat yang biasanya favorit itu di IDX energi ya. Nah, energi hati-hati, dia sangat bearish ya, dan nampaknya dia akan melanjutkan penurunan. Kalau lihat 3 candle berturut-turut ke bawah, sangat bearish. Walaupun demikian, biasanya kemungkinan technical rebound itu ada. Kalau dia sudah 3 atau 4 candle berturut-turut ke bawah, maka kemungkinan ada technical rebound. Akan tetapi namanya juga technical dead cat bounce, maka mungkin tidak terlalu panjang kenaikannya, tidak terlalu tinggi. Tidak seperti penurunan begini, mungkin sekitar sini saja, karena ini dari keadaan yang sangat bearish, banyak istilahnya resisten demi resisten yang berada di atasnya. Kemudian yang favorit lagi biasanya adalah IDX Finance ya. Kita lihat IDX Finance, finansial dia agak sedikit sideways ya. Kita lihat juga bank-bank BUMN kebanyakan sideways, naik turun, kenaikannya tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah. Lalu kita lihat infrastructures ya. IDX infrastructures. Ini masih dalam keadaan bearish juga. Kita lihat lagi IDX transportasi. Kalau nggak salah transportasi ini cukup bullish nih kalau lihat dari saham-sahamnya ya. Dan logistik. Tuh betul. Ya, silahkan cari ya saham-saham yang masuk di dalam sektor transportasi ini. Selanjutnya kita lihat lagi misalnya sektor-sektor lainnya. Consumer cyclical sangat bearish. Lalu consumer non cyclical masih bullish meskipun ada kemungkinan dia turun melihat candle ini. Akan tetapi kembali ya hari ini ekornya candle ya cukup panjang ya, tailnya ini ya. Berarti ada juga perlawanan dari demand sehingga seharusnya dia turun sampai sekitar 750, 752, didorong lagi sampai sekitar 758. Ini mengenai IDX non cyclical. Lalu kita lihat sekarang IDX basic ya, material misalnya. Nah ini cukup bullish, silakan dicari. Nah ini juga gambarnya cukup bagus dia. Silakan cari saham yang termasuk dalam sektor basic materials. Kita lihat lagi apakah misalnya healthcare, ya, kesehatan, alat-alat kesehatan, rumah sakit. Nah ini bullish juga, sangat bullish. Mungkin Silo lah, Sido, apa semuanya. Nah, kita lihat ya, KF ya. Lalu apalagi nih, Kimia Farma, Indofarma, dan lain-lain ya. Selanjutnya kita lihat juga healthcare, kita basic material sudah, energi sudah, finansial tadi bearish, finansial masih bullish, maaf, finansial tadi masih konsolidatif, energi sangat bullish. Sekarang kita lihat industrial. Industrial hati-hati karena dia melihat di sini cukup bearish ya.
Maaf, sebentar. Cukup beris industri. Kita lihat lagi yang lain. Teks apa nih? Tadi yang belum kita bahas adalah teknologi. Nah, teknologi konsolidatif akan tetapi juga dengan arah turun ya. Demikian saya kira beberapa ulasan mengenai IHSG beserta sektor-sektor yang berada di dalamnya. Jadi silakan Anda sesuaikan transaksi Anda dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kembali kita kepada IHSG. Secara umum dia masih di atas awan, ya, meskipun sempat ditekan, ya, meskipun sempat ditekan ke bawah, tapi masih berada di atas awan Ichimoku ini berarti masih di area bullish dan kemungkinan besar karena ada tekanan demand yang cukup kuat ke atas, ada harapan bahwa ada rebound pada hari Kamis yang akan datang. Demikian saya kira ulasan saya tentang IHSG dan sektor-sektornya selintas kilas ya. Dengan ini saya akhiri ulasan saya. Selanjutnya saya akan serahkan agenda berikutnya kepada Pak Angelo. Pak Angelo, silakan dilanjutkan.